Shalom, selamat pagi. Apa kabar? Semoga semuanya sehat ya. Sebelum memulai aktivitas hari ini, kita akan terlebih dahulu mendengarkan renungan pagi. Dan marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Selamat pagi Bapa, syukur dan terima kasih kami haturkan kepadamu, karena atas penyertaan-Mu, kami boleh kembali bangun di pagi hari ini dengan kesehatan yang baik dan berkat yang tercurah melimpah atas hidup kami. Tuhan, jika sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, tolong berkati kami Tuhan, tuntunlah hati dan pikiran kami, agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dan mengaplikasikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Renungan pada pagi hari ini diberi judul Sebuah Pengorbanan. Ayat bacaan diambil dari Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Berkorban rasanya hal yang paling sulit dilakukan. Terkadang berkorban bukan hanya harta, tetapi juga perasaan. Harta bisa dicari, tetapi perasaan mudah luka dan terkadang membekas sampai selamanya. Apakah saat ini Anda merasa harus memilih salah satu di antara dua, sehingga salah satu harus ada yang dikorbankan? Ataukah Anda dihadapkan pada hal yang Anda kasihi dan harus Anda lepaskan, artinya berkorban? Dan kenapa seringkali hal yang harus kita korbankan itu adalah hal yang paling penting dalam hidup kita? Jawabannya adalah karena kalau kita berkorban hal yang tidak penting, bisa dikatakan itu bukan berkorban namanya. Itu adalah hal biasa saja. Jadi, ketika kita harus berkorban, apakah kita harus melakukannya? Saya pernah membaca cerita sebuah kisah nyata mengenai seorang wanita yang sedang hamil. Ia adalah seorang aktivis yang menentang adanya aborsi. Ternyata, ia sendiri dihadapkan pada kenyataan yang mengharuskan dirinya mengaborsi kandungannya, sebab bayinya didiagnosa memiliki ketahanan tubuh yang rapuh. Jika anak itu dilahirkan, umurnya hanya 2 hari saja. Dan bukan hanya itu saja, ada resiko yang akan mengakibatkan kematian si ibu kalau dia melahirkan anak tersebut. Dokter menyarankan ia untuk menggugurkan kandungannya. Ia merasa terjepit di antara keadaan bahwa ia adalah seorang penentang aborsi, sementara nyawanya terancam kalau ia tidak mengaborsi anak tersebut. Namun ia berdoa dan ia mengambil suatu keputusan bahwa ia akan melahirkan anaknya. Ia berkata, anak itu layak untuk hidup walaupun hidupnya hanya sebentar. Suaminya pasrah dan menerima keputusan tersebut. Akhirnya ketika bayi itu lahir, ibunya meninggal. Pengorbanan si ibu ternyata tidak sia-sia. Anak itu ternyata bertahan hidup selama 2 minggu, dan ketika anak bayi itu meninggal, ia mendonorkan ginjal dan jantungnya untuk 2 nyawa bayi lain yang terancam meninggal. Ibu itu mengorbankan dirinya agar bayi tersebut bisa menghidupkan nyawa bayi-bayi lain. Ternyata, dalam suatu pengorbanan yang harus kita pilih, Tuhan memiliki rencananya sendiri. Hanya tinggal maukah kita menjalaninya? Maukah kita mengorbankan harta kita, perasaan kita, bahkan nyawa kita sekalipun, untuk sesuatu yang lebih besar? Maka ketika kita dihadapkan kepada pengorbanan, berdoalah kepada Tuhan, apakah yang menjadi kehendaknya seperti ketika Abraham harus mengorbankan anak tercintanya Ishak? Ketika Abraham pasrah kepada Tuhan dan ia mengorbankan anaknya, Allah memberikan berkat berlimpah-limpah dan berkali-kali lipat kepadanya. Jika Allah melakukan hal yang sama kepada Abraham,
maka Ia pun pasti akan melakukan hal yang sama kepada kita, anak-anaknya juga. Dalam pengorbanan, ada rencana Tuhan yang amat besar. Maukah kita berkorban untuk sesuatu yang akan kita dapatkan lebih besar? Baik, itu tadi renungan hari ini tentang sebuah pengorbanan. Marilah kita menutup renungan hari ini dengan doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, syukur dan terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan Tuhan. Berkati Tuhan agar kami senantiasa mengaplikasikan firman-Mu dalam hidup kami, dan agar kami mau belajar dan memahami arti berkorban Tuhan, bahwa untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik, kami harus mau berkorban. Tuhan, jika sebentar lagi anak-anak-Mu akan mengerjakan penilaian tengah semester untuk kelas 10 dan kelas 11, dan ujian sekolah untuk kelas 12 Tuhan, tolong sertai anak-anak-Mu Tuhan, agar mampu mengerjakan dengan baik, mampu berkorban untuk mendapatkan nilai yang baik dan hasil yang baik, serta mengerjakan dengan jujur dan mandiri. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Haleluya. Amin.